Oke, balik lagi dengan saya Fahri dari channel Mekanik Excel. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar mengkombinasikan rumus if dengan and, or, dan not ya. Nah, apa sih fungsinya dan bagaimana cara penggunaannya? Simak videonya sampai selesai agar kalian lebih paham ya. Oke, kita ke sheet latihan. Nah, di sini seperti biasa sudah saya siapkan tabel untuk kita latihan. Dan di sebelah kanannya sini ada ketentuan soal, ada and, or, dan not. Kita akan mengisi kolom yang kosong ini. Kayak gitu, lalu di bawahnya sini ada ketentuan soal. Dan di bawahnya lagi ada penjelasan singkat ya, ketiga kombinasi rumus ini. Baik, tanpa berpanjang lebar langsung saya jelaskan ya. Yang pertama ada keterangan A, yaitu and. Artinya kita akan mengkombinasikan rumus if dengan rumus and. Nah, baca ketentuan soal di bawah yang A, jika nilai latihan, ujian, dan praktek masing-masing lebih dari 60, maka dinyatakan lulus. Artinya ya, jika nilai si Andi ini, nilai latihan dan nilai ujian dan nilai praktek lebih dari 60, maka dia lulus. Nah, bagaimana jika salah satunya kurang dari 80, maka dia gagal ya, gitu ya. Itu rumus N-nya. Langsung saja ketikkan if, tab atau buka kurung sama saja. Lalu masukkan N. Buka kurung. Logikal 1 masukkan, yaitu jika nilai latihan ini lebih dari 60, kenapa nih? Oh, salah. Jika lebih dari 60, logika yang kedua, jika nilai ujian ini lebih dari 60 dan jika nilai prakteknya lebih dari 60, tutup kurung, maka value if true-nya adalah lulus. Tanda kutip, koma. Oh sorry guys, L-nya ada 2 tuh. Lulus. Tanda kutip, koma, tanda kutip gagal ya. Kalau salah, tanda kutip tutup kurung. Nah, bentar, cara bacanya dulu ya. Jika ini lebih dari 60 dan N ini dan ya dalam bahasa Inggris. Nah, jika sel ini lebih dari 60 dan sel ini lebih dari 60 dan sel ini lebih dari 60, maka dia gagal. Maka jika sel ini ya, sel nilai latihan ini di bawah 60, maka dia gagal ya. Nah, gitu. Bentar, kita baca di bawah dulu. Nah, ini rumus N, logika yang kita tes harus semua benar. Jika ada satu logika yang salah, maka jawabannya akan salah. Nah, artinya gini ya maksudnya. Loh, salah. Nah, ini kenapa gagal? Karena di ketiga nilai yang kita uji tadi, ada 2 nih malahan yang di bawah 60. Maka dia dinyatakan gagal. Sedangkan syarat dia lulus adalah ketiga nilainya ini harus di atas 60 gitu ya. Rumus N kan N ini dan ya. Artinya jika ini dan ini dan ini dan ini lebih dari 60, maka dinyatakan lulus. Oke, kita cari yang lulus. Nah, ini lulus. Siapa nih? Si Cici ya. Nilai latihan, nilai ujian, nilai prakteknya ketiganya ini di atas 60 nih, maka dia lulus. Nah, syaratnya itu harus ketiga nilainya di atas 60. Dan di sini juga nih. Nah, bagaimana nih jika salah satu si nilai gotong ini ya, dia akan lulus nih si gotong nih. Coba kita ganti menjadi 50 di bawah 60 ya. Maka dia gagal. Kenapa? Karena syaratnya harus ketiga nilainya harus di atas 60. Nah, oke gitu. Kita undo saja. Oke, itu rumus if dengan and ya. Lalu di sini yang ada keterangan B, yaitu or. Kita akan mengkombinasikan rumus if dengan or. Baca ketentuan soal di bawah, yaitu yang bagian B. Jika nilai teori atau nilai latihan atau ujian atau praktek lebih dari 80, maka dinyatakan lulus. Oke, maka artinya jika nilai si Andi ini nilai teori atau nilai latihan atau ya bukan an, jika nilai teori atau nilai latihan atau nilai ujian atau nilai praktek lebih dari 80,
maka dia dinyatakan lulus. Atau ya, maka jika salah satu ini lebih dari 80, maka dia lulus. Salah satu doang ya, bukan keempatnya ini. Tidak seperti rumus N ya. Oke gitu. Coba kita langsung contohkan. Ketik if, lalu buka kurung, lalu masukkan OR, ketik saja, tab, lalu masukkan logika yang pertama. Nilai teori, jika nilai teori ini lebih dari 80 atau koma ya. Koma itu maksudnya saya baca atau gitu ya. Ketik jika saya menyebut atau kalian pencet koma gitu. Oke. Jika nilai teori lebih dari 80 atau nilai latihan lebih dari 80 atau nilai ujian lebih dari 80 atau nilai praktek lebih dari 80, tutup kurung. Nah, sudah berpindah ke rumus if ya. Masukkan value if true-nya. Jika ini semua salah satu benar ya gitu, maka lulus. Lulus tanda kutip koma tanda kutip. Jika gagal salah, maka gagal tanda kutip tutup kurung. Oke, kita cara baca dulu. Ini or ya. Or itu dalam bahasa Inggris atau. Nah, cara bacanya jika ini lebih dari 80 atau ini lebih dari 80 atau ini lebih dari 80 atau ini lebih dari 80, maka dia lulus. Artinya rumus if dengan or ini dia cuman butuh salah satu logika yang kita tes ini benar gitu. Butuh cuman salah satu ya, karena atau. Oke, kita coba enter lalu copy rumus ke bawah. Nah, di sini kita baca bentar di bawah ya. Rumus or, logika yang kita tes harus ada salah satu yang benar. Nah, itu ingat tuh. Walaupun cuma satu logika yang benar, maka dinyatakan benar rumusnya. Kayak gitu. Ini kenapa gagal nih? Karena keempat nilainya si Andi ini tidak ada yang lebih dari 80. Ya. Maka dia dinyatakan gagal. Tidak ada yang 80 kan 58, 55, 55, dan 70. Tidak ada yang di atas 80. 81 itu tidak ada. Maka dia dinyatakan gagal si Andi. Kita cari yang lulus siapa nih? Nah, ini lulus si Mega. Nah, si Mega kita lihat. Nah, ini padahal 43 nih. 43, 65, 8. Nah, ini 81, 55. Nah, cuman salah satu doang nilainya si Mega ini yang lebih dari 80. Maksudnya nilainya Mega ini yang lebih dari 80 tuh cuman satu, nilai ujiannya aja. Tapi dia dinyatakan lulus. Nah, tapi dia tetap dinyatakan lulus ya si Mega walaupun satu doang nilainya yang lebih dari 80. Beda dengan rumus yang N tadi, dia harus ketiganya lebih dari 60. Nah, gitu ya. Nah, itu perbedaan rumus N dan OR. Oke, kita masuk ke rumus yang terakhir yaitu not. Not itu bukan ya dalam bahasa Inggris. Kita bacakan soal yang C. Jika nilai rata-rata bukan kurang dari 78 maka lulus. Kayak mungkin sulit dimengerti ya, tapi nanti paham kok. Kita baca dulu di bawah. Rumus not itu adalah membalikan fakta dari logika yang kita tes. Nah, membalikan fakta ya atau kebalikannya gitu. Nah, oke, kita langsung contohkan saja daripada pusing. If buka kurung lalu not buka kurung, masukkan logikanya. Kita kan ingin apa nih, rata-rata ya. Rata-ratanya si Andi ini lebih kecil dari 78 ya. Ketentuan soalnya 78. Tutup kurung, koma, value if true-nya yaitu lulus. Koma, value false-nya gagal. Tanda kutip tutup kurung. Nah, ini kan jika nilai H5 ini atau sel H5 ini ya rata-rata si Andi ini lebih kurang dari 78 maka dia lulus. Nah, kenapa nih 78 kok lulus? Aneh kan? Tapi kita coba. Nah, 78 kok lulus gitu. Tapi di sini gagal. Lebih dari 78 maka gagal. Hah? Bentar. Gimana ya? Kebalikannya gitu ya. Ini kan jika
rata-ratanya lebih kecil dari 78 ya. Maka karena ada not, maka rumusnya itu membacanya jika rata-ratanya itu dari lebih besar dari 78 ya. Coba kita lihat yang lulus ya, Pak. Nah, ini lulus nih. Nah, dia kan 79 nih, lebih besar dari 78 ya. Padahal di logical testnya itu lebih kecil ya, bukan lebih besar. Tapi yang lebih besar itu malah lulus, yang lebih kecil malah gagal. Padahal rumusnya itu value if true-nya lulus, bukan gagal gitu. Maka dia membalikan fakta gitu ya. Nah, intinya itu rumus not ya. Nah, gitu ya, itu rumus kombinasi rumus if dengan and, or, dan not. Nah, ini sekedar contoh ya. Kalian bisa mengaplikasikannya di kerjaan-kerjaan kalian, di tugas-tugas kalian, asal kalian paham alurnya gitu, fungsinya, dan cara penggunaannya. Nah, oke, mungkin sampai sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Semoga kalian mendapatkan sesuatu dari sini. And have a nice day guys. See you next video. Bye-bye.